Ted Bundy adalah salah satu nama yang paling terkenal dalam sejarah kejahatan Amerika Serikat. Pembunuh berantai ini tidak hanya dikenal karena kekejamannya, tetapi juga karena penampilannya yang tampan dan pesonanya yang memikat. Bundy mampu menipu banyak orang untuk mempercayainya, bahkan mendapatkan perhatian dari mereka yang mungkin tidak akan terjerat dengan mudah. Namun, di balik pesona dan kecerdasannya, ia menyimpan sisi gelap yang membunuh puluhan nyawa. Lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Ted Bundy tumbuh dalam keluarga yang tampaknya biasa-biasa saja. Meskipun demikian, kehidupan awalnya dipenuhi dengan konflik internal dan masalah psikologis yang mungkin telah membentuk karakternya. Pada masa mudanya, Bundy dikenal sebagai anak yang cerdas dan tampan, tetapi kebiasaan dan perilaku aneh mulai terlihat sejak ia menginjak dewasa. Kehidupan pribadi Bundy mencakup serangkaian hubungan yang tidak sehat dan tragedi. Namun, ia juga berhasil menampilkan dirinya sebagai pribadi yang sangat cerdas dan karismatik, yang berhasil memanipulasi banyak orang, termasuk para penyidik, untuk mempercayainya. Keahliannya dalam berbohong dan berpura-pura menjadi orang yang sangat baik ini adalah senjata utamanya dalam menjalankan kejahatannya. Pada akhirnya, Ted Bundy menjadi simbol dari bagaimana kecerdikan dan pesona dapat menyembunyikan sisi gelap yang mematikan. Pembunuhan-pembunuhan yang ia lakukan tidak hanya menciptakan trauma bagi korban, tetapi juga meninggalkan bekas mendalam dalam sejarah kriminal Amerika. Dalam investigasi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai kehidupan, kecerdikan, dan kejahatan yang dilakukan oleh Ted Bundy. Ted Bundy dilahirkan di Vermont, namun dibesarkan oleh ibu dan kakek neneknya di Tacoma, Washington. Pada awalnya, ia tidak mengetahui bahwa ayah yang disebut-sebutnya sebagai ayahlah yang telah meninggalkannya, sebenarnya bukanlah ayah kandungnya. Bundy menganggap pria yang membesarkannya sebagai figur ayah, meskipun ia tahu kemudian bahwa dia bukan ayah biologisnya. Keberadaan ayah yang tak jelas dan ketidakharmonisan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Di sekolah, Bundy tampaknya menunjukkan potensi yang luar biasa dalam akademis. Ia menjadi siswa yang cerdas, namun kesulitan dalam hubungan sosial. Seringkali ia merasa terasing, meskipun di luar ia memproyeksikan dirinya sebagai sosok yang menarik dan sukses. Beberapa sumber mencatat bahwa Bundy memiliki masalah dengan identitas dirinya, sesuatu yang menjadi masalah yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Di masa remaja dan awal 20-an, Bundy mengembangkan ketertarikan terhadap kekerasan, dan banyak yang percaya bahwa obsesi ini mulai muncul bersamaan dengan perkembangan rasa frustasinya terhadap perempuan. Menurut laporan psikologis, ia memiliki pandangan yang sangat negatif tentang perempuan, yang mungkin berasal dari pengalaman hidupnya sendiri dan pandangan yang ia terima dari lingkungannya. Pada akhirnya, Bundy memilih untuk mengambil jurusan hukum di University of Washington, sebuah langkah yang memungkinkannya untuk belajar cara sistem hukum bekerja dan bagaimana cara memanipulasi sistem tersebut. Melalui pendidikan ini, Bundy semakin fasih dalam berbicara dan berargumen, keterampilan yang kelak ia gunakan untuk mengelabui polisi dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia mulai menunjukkan perilaku lebih ekstrim. Beberapa saksi melaporkan bahwa ia seringkali menyaksikan film horor atau melibatkan diri dalam kegiatan yang penuh dengan kekerasan, yang mungkin menjadi indikasi awal dari hasrat kriminal yang berkembang dalam dirinya. Terlepas dari latar belakangnya yang tampak biasa, Bundy menunjukkan tanda-tanda masalah mental yang semakin memburuk. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Bundy terjadi pada awal 1970-an, ketika ia mulai menculik dan membunuh perempuan muda di beberapa negara bagian di Amerika. Kejahatan-kejahatan ini dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dan penuh perencanaan. Bundy seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui korbannya, berpura-pura membutuhkan bantuan dan kemudian menyerang mereka. Bundy sangat pintar dalam memilih korbannya.
Ia sering memilih perempuan muda yang memiliki ciri-ciri tertentu, rambut panjang, berambut coklat atau pirang, dan biasanya berjalan sendirian. Ia akan memikat korban dengan pura-pura minta bantuan, kadang dengan berpura-pura terluka atau membutuhkan bantuan untuk membawa barang. Begitu korbannya terpancing, ia akan menyerang dan membawanya ke tempat yang lebih terpencil. Selain teknik manipulatif yang ia gunakan untuk menjerat korban, Bundy juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan menutupi jejaknya. Ia sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari deteksi, menggunakan berbagai identitas palsu dan menciptakan alibi yang meyakinkan. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk diburu oleh pihak berwenang. Di tengah serangkaian pembunuhan ini, Bundy tidak hanya berusaha untuk menghindari penangkapan, tetapi juga menikmati sensasi kekuasaan yang ia rasakan dari perbuatannya. Psikopatologi yang dimilikinya jelas terlihat, dan meskipun ia tampak seperti individu biasa, kecerdasan dan keahliannya dalam memanipulasi membuatnya menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Investigasi terhadap Bundy berjalan sangat lambat pada awalnya, dengan banyak polisi yang merasa kesulitan untuk menghubungkan satu pembunuhan dengan yang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, bukti mulai mengarah ke satu individu yang memiliki pola pembunuhan yang sangat mirip. Nama Ted Bundy akhirnya muncul dalam radar polisi. Meskipun polisi semakin mendekat, Ted Bundy sangat pintar dalam menghindari penangkapan. Salah satu cara utama yang ia gunakan adalah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika polisi mulai melacaknya di satu lokasi, ia akan segera melarikan diri ke daerah lain di negara bagian yang berbeda, dengan identitas yang berbeda-beda. Selain itu, Bundy menggunakan kemampuan sosialnya untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar lokasi yang berbeda. Ia seringkali menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berperan dalam masyarakat, bahkan terkadang bekerja di organisasi politik atau sosial. Dengan cara ini, ia bisa mengalihkan perhatian orang-orang dan mendapatkan akses ke tempat-tempat yang lebih terbuka untuk merencanakan kejahatannya. Pada titik tertentu, Bundy mulai merasa sangat percaya diri. Kejahatan-kejahatannya tampaknya tidak terdeteksi, dan ia bahkan mulai berani tampil di depan publik dan berbicara dengan media. Kepercayaan dirinya tumbuh, namun di balik itu semua, ia masih terjerat dalam pola perilaku yang semakin berbahaya. Meskipun ada sejumlah saksi yang melihatnya di lokasi kejahatan, Bundy selalu berhasil keluar dari situasi sulit tersebut. Ia tahu bagaimana memanipulasi bukti dan menggunakan celah dalam hukum untuk melarikan diri dari penangkapan. Namun, tidak selamanya keberuntungan berpihak kepadanya. Titik balik akhirnya datang pada tahun 1975. Ketika Bundy akhirnya ditangkap di Utah setelah melakukan penculikan terhadap seorang korban yang berhasil melarikan diri. Penangkapannya ini menjadi awal dari runtuhnya tirani yang ia ciptakan selama bertahun-tahun. Setelah penangkapannya, Bundy dihadapkan pada berbagai tuduhan pembunuhan. Proses pengadilan berjalan sangat intens dan penuh dengan sensasi. Bundy, yang sebelumnya sangat pandai dalam memanipulasi orang, kali ini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak dapat lagi menghindar dari kejahatannya. Selama pengadilan, Bundy menunjukkan perilaku yang sangat percaya diri dan terkadang terlihat seperti seseorang yang merasa di atas angin. Bahkan ia sempat mewakili dirinya sendiri sebagai pengacara, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus sebesar ini. Hal ini hanya menambah tingkat ketegangan dalam pengadilan, karena banyak orang yang terkesima dengan sikapnya yang tenang dan cerdas. Bundy pada akhirnya mengaku bersalah atas beberapa pembunuhan, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa ia tidak bersalah atas semua tuduhan yang diajukan. Ia tetap tidak mengungkapkan sepenuhnya detail kejahatan yang ia lakukan, yang membuat banyak orang bertanya-tanya tentang jumlah korban yang sebenarnya. Meskipun ia sudah ditangkap, banyak korban Bundy yang merasa ketakutan akan kemungkinan adanya lebih banyak korban yang belum ditemukan. Bundy tampaknya merasa bahwa ia masih bisa mengelabui banyak orang bahkan dalam tahap pengadilan ini. Ini adalah contoh nyata dari seberapa dalam pengaruh psikologis yang dapat dimiliki seorang pembunuh berantai,
Pada akhirnya, Bundy dihukum mati dan dijatuhi vonis di negara bagian Florida. Kejahatan-kejahatan yang ia lakukan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah kriminal dunia. Kehidupan dan kejahatan Ted Bundy telah menjadi bahan perbincangan dan studi di seluruh dunia, baik di kalangan akademisi, masyarakat umum, maupun para profesional di bidang kriminalitas. Kejahatan-kejahatan yang ia lakukan menunjukkan bagaimana seseorang dengan kecerdasan dan pesona bisa menutupi kekejaman yang ada dalam dirinya. Ted Bundy bukan hanya contoh dari seorang pembunuh berantai, tetapi juga simbol dari bagaimana seseorang bisa menyembunyikan sifat aslinya dan mengelabui banyak orang untuk mencapai tujuannya. Ia membuktikan bahwa penampilan dan perilaku luar tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Setelah kematiannya, banyak film, buku, dan dokumenter yang mengungkap kehidupan Bundy dan kejahatannya. Kejahatan-kejahatan yang ia lakukan mempengaruhi cara banyak negara dan penegak hukum di dunia menangani kasus pembunuhan berantai dan manipulasi psikologis. Meskipun Bundy telah meninggal, dampak dari kejahatannya masih terasa hingga kini, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat yang tertarik untuk memahami bagaimana seseorang seperti Bundy bisa ada di dunia ini. Perhatian terhadap psikologi kriminal terus berkembang, dan Ted Bundy akan selalu menjadi contoh utama dalam studi tersebut. Kehidupan dan kejahatan Ted Bundy adalah contoh mengerikan dari bagaimana kecerdikan dan pesona bisa digunakan untuk menutupi kekejaman yang mendalam. Meskipun ia sudah dihukum mati, pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi pembunuh berantai tetap ada, dan kasus Bundy terus menjadi bahan penelitian. Bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan, Bundy tetap menjadi simbol dari penderitaan yang tak terbayangkan. Setiap nyawa yang ia ambil meninggalkan luka yang dalam, yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, dari kasus Bundy juga muncul kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya kesadaran akan tanda-tanda perilaku psikopat dan pentingnya melindungi diri dari ancaman yang tidak terlihat. Kejahatannya mengingatkan kita akan kerapuhan manusia dalam menghadapi manipulasi. Akhirnya, kita harus selalu ingat bahwa di balik wajah yang tampan dan cerdas, bisa saja tersembunyi kejahatan yang sangat berbahaya.